Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel ini, channel Arito Darmawan. Dan sekarang konsepnya mungkin agak berbeda ya. Konsepnya kita langsung praktek. Dan saya akan menjelaskan konsep secara lebih detail dan lebih pelan-pelan teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Yang newbie juga saya harap bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Jadi video ini tidak dikhususkan untuk yang profesional yang sudah expert, itu tidaklah. Yang saya khususkan di video ini adalah untuk orang-orang pemula yang baru dan ingin mengerti lebih lanjut tentang keuangan, investasi, dan gimana sih personal finance-nya, untuk pola pikir orang-orang kaya ini gimana caranya. Nah, ini akan saya bedah pelan-pelan satu-satu secara sederhana dan lebih mudah. Sebelumnya saya akan bikin sebuah kayak kategori, seperti kategori dan kelas, di mana satu kelas dan kategori ini berisi dari 5 video fundamental, yang mana ketika sudah beres nanti akan berganti topik di 5 video selanjutnya dengan kategori yang berbeda, teman-teman. Oke. Jadi selama ke depan saya akan membahas tentang kategori yang pertama, yaitu bagaimana cara berpikir orang kaya atau rich mindset. Oke. Ada 5 video yang akan saya share ke depannya. Jadi teman-teman saya harap tonton videonya satu persatu supaya teman-teman bisa memahami lebih lengkap dari penjelasan saya dari awal hingga akhir nanti. Oke, di sini saya butuh iPad karena saya butuh untuk mengkotret-kotret. Jadi mari kita mulai. Kita sekarang akan bahas cash flow quadrant, teman-teman ya. Oke, lalu teman-teman, di setiap kita dalam mencari uang, kita pasti ada namanya di antara 4 kuadran ini. Yang pertama adalah kuadran A, yaitu employee. Di sini adalah kuadran S, self employee, dan di sini adalah kuadran B, business owner, dan di sini ada kuadran E, yaitu investor. Nah, sekarang coba saya mau bertanya kepada teman-teman. Teman-teman sekarang sudah berada di kuadran mana? Untuk mendapatkan uang, untuk berpenghasilan, teman-teman ada di kuadran mana? Oke. Sekarang coba kita renungkan, kita ada di kuadran mana dengan penjelasan berikut. Oke. Jadi menurut Robert Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad, kita tuh dalam mencari uang ada di 4 kuadran ini. Oke. Yang pertama adalah di kuadran kiri, yang itu yang saya garis bawahi dengan garis kuning, dan yang kedua adalah ada di kuadran kanan. Di kuadran kanan di garis merah. Oke. Nah, secara data, secara fakta, kalau kita sedang berbicara tentang rich mindset, orang-orang kaya itu beradanya di mana sih? Orang-orang kaya itu ternyata beradanya di kuadran kanan, teman-teman. Di sini. Rich mindset itu adanya di kuadran kanan. Dia bergelut dan mencari pendapatan, mencari keuntungan, penghasilan itu di kuadran kanan. Sedangkan poor mindset atau mindset miskin, kita bukan berarti mindset miskin itu orang miskin beneran ya, bukan ya. Artinya orang sederhana, middle class juga termasuk, tapi kalau dia memiliki pola pikiran miskin, kita sebut sebagai mindset miskin. Kita berbicara soal mindsetnya, bukan soal pendapatan hartanya. Belum sampai situ. Oke. Di sini sebelah kiri lebih banyak dihuni oleh poor mindset. Poor mindset. Oke. Sekarang kita berbicara soal peluang. Peluangnya seberapa besar kita akan masuk ke dalam 4 kategori, kita masuk ke dalam 4 kuadran ini. Oke. Kalau berdasarkan data di sini sih, di dalam kuadran rich mindset ini terdapat, terdapat hanya kurang lebih dari 10% orang yang berada di kuadran kanan. Sedangkan 90% lebihnya ada di kuadran kiri, teman-teman. Nah, kita akan bedah bagaimana sih rasanya ada di kuadran kiri dan kuadran kanan, meskipun kita tidak menjalankan semuanya. Kita akan pelajarin ini. Oke. Yang pertama, ada di kuadran E, employee.
paling banyak di kuadran kiri atau kuadran kanan itu mayoritas ada di kuadran employee. Itu penghuninya sangat banyak karena kita sejak sekolah kita sudah diprogram untuk belajar, bersekolah, untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji. Sedangkan di kuadran kanan itu bukan gaji yang menjadi fokus adalah bukan gaji, tapi adalah sebuah profit, pembagian hasil. Dia menciptakan keuntungan mereka sendiri di kuadran kanan. Sedangkan di kuadran kiri dia menukar waktu, pikiran, tenaga, dan skills untuk mendapatkan uang. Artinya yang kuadran kiri ini dia harus harus bekerja dulu baru mendapatkan uang. Kuncinya itu adalah satu. Kerja dapat uang. Nah, ini di kuadran kiri. Employee ini seperti apa? Seperti kita bekerja di orang, kita menjadi karyawan orang, dan kita disewa waktunya selama mungkin 5-6 hari per minggu, lalu kita dapat bayaran atas kita bekerja di perusahaannya, dan itu adalah kategori employee. Mungkin itu tidak asing lah di telinga teman-teman. Sekarang self-employed ini apa? Self-employed ini dia bekerja atas dirinya sendiri. Dia menjadi bos atas dirinya sendiri. Pengusaha kecil, pengacara, dokter, mereka bekerja atas dirinya sendiri, mereka membuka praktek atas dirinya sendiri, tapi kalau mereka tidak bekerja, mereka tetap masih belum mendapatkan uang, teman-teman. Artinya di sini di kuadran kiri adalah kuadran aktif. Oke. Nah, seperti itu. Artinya kalau di self-employed ini kok saya menjadi bos atas diri saya sendiri, tapi kalau saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan uang, dan kalau saya tidak gigih, uang saya juga sedikit, kalau saya gigih, uang saya bisa banyak juga, seperti itu. Tidak ada batasan waktu karena waktunya saya yang menentukan sendiri. Oke, sekarang kita akan beralih ke kuadran kanan. Kuadran kanan yang pertama adalah business owner. Business owner ini yang termasuk dalam business owner adalah dia yang mempunyai bisnis yang sudah tersistematis, yang artinya karyawannya sudah bergerak, beroperasional secara sendirinya tanpa harus memerlukan bosnya. Itu sudah wah banget ya di bayangan kita, seorang pengusaha yang hebat dan sukses adalah seperti itu. Bisnisnya bekerja, owner jalan-jalan. Apakah bisa seperti itu? Maybe yes, maybe no. Tapi hampir semua pebisnis pasti mereka memiliki satu hal ini, yaitu sistem. Tidak mungkin mereka menjalankan bisnis besarnya tanpa sistem. Sistem untuk menggerakkan employee, sistem untuk menggerakkan finance-nya, untuk marketingnya, untuk bagian operasional, bagian supply chain-nya, semua mereka pasti punya sistem yang rapi. Sehingga sistem ini akan berjalan dengan sendirinya, dan ownernya tidak perlu in touch setiap hari di dalam company-nya. Jadi di sini adalah masuk ke dalam kategori pasif. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada kuadran B, business owner, yaitu ada kuadran I, investor. Investor ini adalah one step level dari business owner. Artinya, kalau kita di bisnis itu membuat suatu create something value seperti produk atau jasa yang berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang banyak, lalu kita diberi penghargaan dari customer, yaitu berupa uang, jasa atau produk kita dibeli oleh customer, artinya kita mempunyai value dari bisnis kita. Sedangkan kalau investor adalah dia yang terbalik, teman-teman. Dia yang sudah memiliki capital, dan dia yang sudah memiliki skill, dan dia
yang akan membeli bisnis-bisnis yang ada, entah bisnis atau instrumen investasi yang lainnya. Yang jelas investor ini adalah uangnya yang bekerja, teman-teman. Kalau sudah level investor, mindsetnya beda lagi. Mindsetnya adalah mempekerjakan uang. Karyawan dia adalah uang. Ketika dia memiliki uang lebih banyak, artinya dia memiliki karyawan yang jauh lebih banyak. Oke, jadi kurang lebih penjelasannya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi how to be rich, kita harus berpikir secara kuadran kanan. It's okay. Jika kita masih ada di kuadran kiri, itu nggak apa-apa. Bukan artinya kita harus menghilangkan ini, lalu pindah ke sini. Jangan, teman-teman. Itu terlalu beresiko buat teman-teman, karena teman-teman setiap hari butuh yang namanya living cost, biaya hidup. Kalau modal teman-teman belum cukup, yang mana nanti teman-teman akan modal teman-teman belum cukup dan usaha teman-teman ternyata tidak mulus atau gagal, investasinya gagal karena kurangnya skill dan pengalaman, jam terbang, akhirnya teman-teman akan menggunakan tabungan teman-teman untuk biaya hidup. Jadi jangan dari sini lompat ke sini tuh jangan langsung, karena yang lebih baik adalah ketika Anda di sini, Anda sedang bekerja di orang, atau teman-teman sedang punya bisnis kecil-kecilan atau dropshipper dan semacamnya di kuadran S, teman-teman pelan-pelan beralih untuk ke arah sini, kuadran kanan. Teman-teman bisa juga langsung untuk ke kuadran I, investor. Karena satu fun fact, tidak semua orang dilahirkan menjadi pengusaha, tapi semua orang wajib untuk berinvestasi. Karena di masa yang akan datang kita tidak mungkin akan bekerja terus, kita butuh untuk retire. Nah, gimana caranya retire dengan aman dan nyaman? Yaitu adalah kita memiliki instrumen investasi yang bisa mengcover biaya hidup dan gaya hidup kita di masa depan. Yaitu kita wajib untuk berinvestasi. Karena saya yakin tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi pebisnis dan kuat untuk menjadi bisnismen. Tapi semua orang harus bisa belajar investasi. Makanya di sini saya akan sharing tentang keuangan dan investasi lebih banyak. Karena jujur aja saya juga saat ini tidak punya bisnis apa-apa, karena saya dulu punya beberapa bisnis, tapi sekarang sudah tidak ada di kuadran B, yang itu sekarang saya ada di kuadran I aja, invest. Saya rasa saya lebih nyaman untuk diinvest karena saya lebih mengedepankan analisa dibanding terjun langsung untuk mengontrol sebuah operasional bisnis. Itu menurut saya terlalu rumit dan kompleks. Mungkin saya belum sanggup untuk ada di kuadran B, business owner. Jadi yang saya ceritakan adalah sebuah hal yang sangat realistis dan ini yang saya jalani. Jadi ketika saya ada di kuadran E, saya tidak fokus untuk ke kuadran B, tapi saya fokus ke kuadran I, investor. Adapun berapa uang, saya lempar ke investasi. Investasi menghasilkan, dia akan balik lagi untuk recharge power dia di investasi sendiri. Artinya anak dari hasil investasi, dia akan compounding terus di modalnya. Jadi investasi ini makin lama makin besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi jika polanya seperti itu, kita hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi di kuadran kanan, teman-teman, kuadran rich. Seperti itu kurang lebih pembahasan dari cash flow quadrant, di mana Pak Robert Kiyosaki ini menjabarkan kuadran-kuadran mana untuk menghasilkan uang selama kita hidup di dunia ini.
Yaitu ada 4 kuadran yang tadi saya sebutkan, ada employee, self-employee, business owner, dan investor. Tinggal kalian fokus di mana. Saya rasa tidak ada yang salah dari salah satu kuadran. Jika kalian menjadi yang terbaik di salah satu kuadran, kalian akan tetap sukses juga. Kalian akan tetap menjadi orang yang kaya. Tapi orang yang kaya bukan berarti dia memiliki mindset yang kaya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi bahwa mindset yang kaya ini harus ditanamkan sejak dini. Bukan artinya kaya dulu baru kita belajar tentang mindset kaya. Bukan seperti itu. Sama seperti kalian ingin kurus ketika Anda gemuk. Apakah kalian menunggu kurus dulu baru olahraga? Kan tidak. Kalian harus olahraga dulu untuk menjadi kurus. Seperti itu. Jadi sama aja seperti investasi ini dan mindset orang kaya ini. Apakah kalian menunggu kaya dulu baru kalian akan belajar mindset orang kaya seperti apa? Kan tidak. Kalian harus belajar dulu mindset orang kaya seperti apa supaya kalian bisa bertahap menjadi kaya dengan mindset yang benar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian aja videonya untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.